Bab 5. Pria harus berani mengangkat kepala. Melihat kejadian ini, semua orang terperangah kaget. Seberkas rasa bersalah melintas dalam tatapan Hailey Xie. Lubuk hatinya kacau. Ia seolah mengaku dalam hati bahwa pertemuannya dengan Steve Chen yang dilangsungkan tanpa sepengetahuan Zaiden Zhou ini memang salah. Tetapi, ia kemudian teringat perusahaannya yang terjebak krisis cukup serius dan keluarganya yang terus butuh sokongan darinya. Ia juga teringat kondisi Zaiden Zhou 3 tahun belakangan yang tidak ada pencapaiannya sama sekali. Ini membuat kekacauan hatinya perlahan hilang. Ia sendiri juga tidak punya solusi lain. Jadi bagaimana lagi? Tatapan Steve Chen menyiratkan kebingungan. Ia sama sekali tidak menyangka. Orang yang ia pandang tidak berguna itu ternyata bisa benar-benar menerobos masuk Lakers Club. Tetapi kebingungan itu hanya muncul sekilas. Lalu tergantikan oleh perasaan terhina. Teman Zhou, aku dan Hailey Xie sedang membicarakan urusan bisnis. Dan kamu tiba-tiba masuk sambil menendang pintu begini. Bukankah itu seperti orang tidak beretika? Steve Chen mengucapkan ini dengan wajah ramah dan senyum penuh kerendahan hati. Investor-investor yang ada di situ ikut menaruh gelas bir mereka. Pandangan mereka tertuju pada Zaiden Zhou. Dan mereka perlahan-lahan berbisik satu sama lain. Pemuda ini suami Nona Xie. Suami Nona Xie ini aku sering dengar. Ternyata hari ini bisa bertemu orangnya langsung. Dengan penampilannya yang lusuh ini, bagaimana bisa ia menikahi Nona Xie? Dengar-dengar Nona Xie dulu diabaikan Tuan Chen jadi baru mencari dia. Hahaha. Suara tawa yang cukup keras langsung terdengar dalam ruangan itu. Bisikan-bisikan para investor terdengar jelas di telinga Zaiden Zhou. Namun ini bukan saatnya untuk memperdulikan itu semua. Ia mengalihkan tatapannya ke Hailey. Emosi Hailey Xie bercampur aduk. Zaiden Zhou, ada urusan apa kamu datang ke sini? Aku sedang membicarakan urusan bisnis. Kelelahan dan ketidakberdayaan terdengar dalam nada bicaranya. Hailey Xie sungguh-sungguh datang kemari untuk membicarakan urusan bisnis. Meski sejak menikah ia tidak pernah mengizinkan Zaiden Zhou menyentuhnya. Namun ia juga paham batas-batasnya sebagai seorang istri. Ia tidak pernah melakukan yang aneh-aneh di belakang Zaiden Zhou. Jadi, ia sama sekali tidak punya maksud buruk dalam pertemuan ini. Ia tidak tahu. Steve Chen sudah memasukkan obat tidur dalam minuman yang ia minum. Kedatangan Zaiden Zhou yang tiba-tiba dan tidak beretika ini membuat Hailey Xie sedikit marah. Bisa jadi urusan bisnis ini akan jadi kacau karena kedatangannya. Kalau begitu ia harus bagaimana? Zaiden Zhou berjalan mendekatinya. Lalu memegang tangannya erat-erat. Pria itu ingin membawanya pergi. Hailey Xie. Pria ini bukan orang baik-baik. Dia punya niat buruk padamu. Ayo pulang denganku. Hailey Xie langsung menyingkirkan tangan Zaiden Zhou. Entah karena terlalu keras atau alasan lain. Ia sendiri juga jadi agak merasa pening. Seluruh beban perusahaan dan keluarganya ada di pundaknya. Sementara Zaiden Zhou dari dulu tidak pernah bisa membantu apa-apa. Kemarahan Hailey Xie menjadi-jadi. Zaiden Zhou, kamu sebenarnya mau apa? Kamu mau tunggu aku bangkrut dulu baru puas? Zaiden Zhou menjawab serius. Hailey Xie, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya tidak mau kamu diapa-apakan. Hailey Xie mengusap-usap kepalanya sendiri. Kepalanya berdenyut hebat. Ia sama sekali tidak tahu. Bir yang barusan ia minum sudah bercampur obat. Ia menjawab lemas. Aku mohon padamu. Sana pulanglah. Jangan bikin masalah terus. Aku pulang agak malam. Zaiden Zhou marah besar. Bikin masalah terus. Jadi di matamu aku hanya seseorang yang pandai bikin masalah. Melihat Zaiden Zhou langsung mau pergi karena tersinggung dan Hailey Xie semakin lama semakin lemas. Sudut bibirnya semakin terangkat tinggi. Senyumnya semakin jelas. Zaiden Zhou, kalau tidak ada urusan apa-apa ya jangan ikut campur. Memang Joyous Cosmetic Corp milik Hailey Xie butuh bantuanmu. Kamu sudah cukup menyusahkan Hailey Xie. Jangan habiskan lagi uang keluarganya. Mengerti? Jangan sakiti dia lagi. Lepaskanlah dia. Tutup mulutmu. Mendengar hinaan Steve Chen, Zaiden Zhou langsung berteriak dan meninjaunya. Yang terdengar kemudian adalah suara perang. Kacamata Steve Chen dalam sekejap pecah karena tonjokan itu. Hidungnya juga berdarah-darah. Investor-investor lain, yang dari tadi mengamati keributan ini, langsung berdiri.
Mereka sama sekali tidak menyangka orang dengan pakaian lusuh ini ternyata punya keberanian untuk meninju orang lain. Kamu berani memukul dia. Steve Chen sungguh tidak terima tindakan Zaiden Zhou. Ia mengambil sebotol bir impor mahal dari atas meja dan bersiap melemparkannya kencang-kencang ke Zaiden Zhou. Hailey Xie ketakutan hingga berteriak histeris. Di tengah ketegangan ini, sebuah tangan langsung menahan pergelangan tangan Steve Chen. Orang yang menahannya itu juga langsung menghempaskan tendangan kencang ke perut Steve Chen. Pria itu langsung terhempas 1 meter lebih. Yang menahannya itu ternyata pengawal pribadi sekaligus asisten Eddie Chen, CEO Lakers Club. Pria itu kemudian menatap Steve Chen, yang terkapar di lantai, dan memerintah, "Tuan Steve Chen, kamu dipecat dari klub ini, silakan keluar dari sini sekarang juga." Semua yang ada di situ langsung terkejut.